Kids SDA Bata Tulis Maria. Mari teman-teman kita siapkan hati kita untuk menyembah, memuji, dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum memulaikan ibadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu di sore ini ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga anak-anak yang sedang menonton, juga yang ada di sini Tuhan. Biarlah Kau bimbing kepada kami dari awal hingga akhir. Dalam nama Yesus saya, amin. Amin. Selamat beribadah. Oke adik-adik, sekarang kita akan memuji Tuhan. Tapi kakak mau tanya, siapa di sini anak yang taat? Saya. Anak yang baik? Saya. Seperti lagu ini kita harus sama seperti Tuhan Yesus. Kita nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Saya
berdoa. Terima kasih Bapa yang sangat baik buat kasih-Mu yang begitu besar buat kami. Tuhan, kami sudah memuji-Mu dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati kami Tuhan, buka hati kami, anak-anak sekolah minggu, biarlah kami bisa menerima dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga dan urapi juga Tuhan Kak Yuli yang akan menyampaikan firman. Engkau pakai Tuhan hamba-Mu menjadi memperluas kerajaan Allah. Terima kasih Bapa yang baik bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah ibadah kami menjadi berkat bagi semua yang menyaksikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat sore semuanya. Senang berjumpa lagi dengan adik-adik dalam Minggu Ceria, hari yang berbahagia, hari yang diberkati Tuhan karena kita semua sehat dan siap mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, tema kita hari ini adalah rajin dan bijak menggunakan waktu. Sekali lagi, tema kita hari ini adalah rajin dan bijak menggunakan waktu. Kita baca bersama dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dan dalam Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17. Dengarkan baik-baik ya. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Masih mengantuk ah. Wah, kesiangan nih. Harus cepat-cepat. Ya, terlambat. Halo anak-anak, Ibu punya kabar gembira untuk kalian. Masuk. Permisi, Bu. Mengapa kamu terlambat, Coki? Maaf, Bu. Saya bangun kesiangan. Kamu harus bangun pagi, Coki. Jangan tidur malam-malam ya. Iya. Teman-temanmu yang lain juga berusaha datang tepat waktu. Jika kamu terlambat, akan mengganggu teman-temanmu yang sedang belajar. Dan kali ini Ibu maafkan. Besok, jangan terlambat lagi ya. Terima kasih, Bu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus sayang pada kita semua tanpa terkecuali. Tuhan memberikan kita waktu yang sama, yakni 24 jam sehari. Jadi, tergantung kita bagaimana kita menggunakan waktu yang diberikan kepada kita. Apakah untuk hal yang baik atau yang sia-sia, yang tidak berguna untuk iman kita. Jika kita mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan menggunakan waktu kita sebaik-baiknya, dengan bijaksana, dengan rajin. Kita harus bertanggung jawab dalam menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Adik-adik, kita harus bisa mengatur waktu kita dengan bijaksana agar hidup kita diberkati. Pertama, waktu tidur. Ada waktu untuk tidur. Usahakan tidur tepat waktu, apalagi adik-adik dalam masa pertumbuhan. Jangan suka tidur terlalu malam.
Begadang itu tidak sehat. Ayo ngaku, siapa yang masih suka tidur telat? Karena keasikan main game? Atau karena keasikan nonton? Keasikan ngobrol? Itu kebiasaan yang tidak baik. Mulai sekarang tidur tepat waktu ya. Yang kedua, waktu bangun. Ada waktu bangun ya adik-adik. Kalau tidur ya pasti bangun ya. Kalau tidur juga jangan kebablasan. Keasikan tidur jadi bangun kesiangan deh. Kalau ingin sehat, tidur secukupnya. Jangan seperti video tadi ya. Karena malas bangun jadi telat semua deh. Itu kebiasaan yang tidak baik. Bahkan kitab Amsal mengingatkan, janganlah menyukai tidur supaya engkau tidak jatuh miskin. Bukalah matamu dan engkau akan makan sampai kenyang. Gimana dong kalau kamu telat bangun, masakan mama yang super enak sudah habis. Lapar kan? Tapi intinya Alkitab mengingatkan, jangan malas bangun pagi. Yang ketiga, waktu belajar. Ada waktu untuk belajar. Kalau kita tidur cukup, kita akan bangun pagi dengan segar. Kita akan semangat belajar. Sekarang kan masanya pembelajaran jarak jauh atau sering disebut online, belajar online. Tidak tatap muka secara langsung kan? Meskipun begitu, adik-adik harus tetap belajar dengan serius ya. Perhatikan guru dan pelajaran dengan baik. Jangan sia-siakan papa yang sudah membiayai sekolahmu. Jadilah anak yang pintar dan bertanggung jawab. Setiap tugas lakukan sendiri. Jangan mama atau papa yang ngerjain ya. Karena yang sekolah kan kalian, bukan papa mama. Oke? Yang keempat, waktu bantu mama. Pasti ada juga waktu untuk membantu mama di rumah ya. Mulai dari yang sederhana. Kalian bisa bantu rapikan tempat tidur sendiri. Bisa bantu membereskan mainan sendiri. Bisa bantu bawakan piring kotor ke dapur. Bisa bantu menyiram bunga mama. Pokoknya apa saja yang kalian bisa bantu lakukan, bantu. Pasti papa atau mama senang. Yang kelima, waktu bermain. Wah, ini pasti waktu yang ditunggu anak-anak ya, yang ditunggu adik-adik semuanya. Ada waktu untuk bermain juga. Jika kalian ingin bermain, lihat waktunya. Jangan ditukar. Harusnya belajar, malah main. Harusnya tidur, malah main. Itu tidak baik. Kalau mau main game misalnya, cukup 30 menit atau 1 jam. Karena kalau kelamaan, waktu untuk yang lain jadi tertunda. Dan mata kalian juga akan lelah jika terlalu lama main. Itu tidak sehat. Kita harus belajar mengatur waktu kita dengan bijaksana. Satu lagi, kalau mau misalnya nih mau main di luar dengan teman, pertama harus minta izin papa atau mama. Dan ingat waktunya, jangan kelamaan. Harus cepat pulang ke rumah biar papa, mama tidak khawatir. Semua ada waktunya. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, semua ada waktunya. Kita harus bisa mengaturnya. Waktu 24 jam yang Tuhan berikan bagi kita bisa berguna untuk kita, untuk masa depan kita, bahkan untuk kekekalan. Perhatikan, ini yang sangat penting. Bagaimana menggunakan waktu kita berguna untuk kekekalan. Yang pertama, waktu ibadah. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, jangan lupakan waktu ibadah. Seperti saat ini, saat ibadah, saat kita bersyukur kepada Tuhan untuk hari-hari yang Tuhan berikan. Waktu yang Tuhan anugerahkan pada kita. Ibadah yang serius ya, jangan main-main. Karena kita sedang berjumpa dengan Sang Pencipta kita yang mengasihi kita
yang mengajar kita untuk menjalani hidup kita dengan baik. Yang kedua, waktu membaca Alkitab. Sekali lagi, saya ingatkan dan dorong untuk semua adik-adik, bahkan orang tua yang mendampingi, sediakan waktu untuk membaca Alkitab. Alkitab adalah panduan kita untuk hidup. Jika kita rajin membaca Alkitab, maka Roh Kudus akan membimbing kita, memahami dan memampukan kita untuk melakukannya. Sehingga hidup kita akan berarti dan berguna, baik untuk diri sendiri, orang lain, dan pelayanan. Nah, adik-adik, sekarang sudah tahu kan bagaimana agar waktu kita berguna? Itu namanya kita menghargai apa yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dan juga harus diingat, kita harus rajin belajar dari semut dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Semut memberi contoh pada kita bagaimana menggunakan waktu. Mereka rajin meskipun tidak ada yang mengatur atau menguasai. Mereka tetap bekerja keras agar di waktu susah mereka tidak kekurangan. Begitupun adik-adik, gunakan waktu dengan baik, dengan bijaksana ya. Harus rajin, jangan buang waktu untuk yang sia-sia, yang tidak berguna bagi masa depanmu. Semua ada waktunya. Saya yakin adik-adik akan diberkati dan mempunyai masa depan yang gemilang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kami agar kami menjadi anak yang rajin dan bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan sudah berikan. Kami mau menjadi anak yang taat dan rajin. Ampuni kami Tuhan, jika di waktu-waktu yang lalu kami menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Tidak mendengar nasihat papa dan mama. Sekarang kami mau sungguh-sungguh menjadi anak Tuhan, sehingga kami menyenangkan hati-Mu. Ajar dan tuntun kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tante Yuli untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sekarang waktunya challenge. Apa tuh challenge-nya? Challenge-nya adalah kalian menghafal ayat Alkitab yang diambil dari Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Ingat, Amsal 6 ayat 6 sampai 8. Dan seperti biasa, posting ke Facebook masing-masing, lalu mention ke Facebook GSDA Batu Tulis Meruya. Ditunggu kreativitasnya. Tunggu ya. Oke adik-adik, sekarang kita sudah selesai beribadah. Kiranya Tuhan menyertai kita sepanjang minggu ini. Dan jangan lupa tetap ikuti protokol 3M. Apa aja? Yang pertama, mencuci tangan. Kedua, menjaga jarak. Dan yang terakhir, menggunakan masker. Nah teman-teman, sekarang kita mau mengakhiri sekolah minggu kita. Dalam mengakhirinya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati kami yang dengar bisa mendengarkan firman Tuhan, dan berkati juga yang di sini dan teman-teman yang sedang menonton. Dan sekarang kami ingin mengakhirinya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tante Yuli untuk firman Tuhannya.
sekarang waktunya challenge. Apa tuh challenge-nya? Challenge-nya itu adik-adik semua disuruh menghafal ayat Al-Quran.